Oke, kembali lagi di channel Gersang Kreator, channelnya para pemburu review. Kali ini kita akan mereview film Fantasy Island. Film ini diadaptasi dari serial TV horor tahun 1970-an. Fantasy Island berkisah tentang sekelompok para pemuda dan pemudi yang berkunjung ke pulau tropis terpencil. Di pulau ini diyakinkan bahwa fantasi para tamu bisa diwujudkan menjadi kenyataan. Sebelum kita mulai reviewnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan gimana keseruan dari film ini? Langsung saja kita review. Film ini dibuka dengan sosok wanita yang sedang berlari keluar dari dalam hutan. Ia terlihat sedang dikejar oleh beberapa pria bertopeng. Lalu wanita itu masuk ke dalam rumah dan terdesak. Wanita itu pun tertangkap, lalu film pun dimulai. Di awal cerita terlihat sebuah pesawat kecil menuju pulau. Di pulau itu terdapat sebuah villa yang akan menjadi tujuan mereka. Para kru villa bersiap menyambut para tamu. Pesawat kecil itu mulai mendarat dan para tamu yang terdiri dari para pemuda dan pemudi keluar. Mereka semua terlihat bahagia karena ingin berlibur. Lalu mereka semua disambut oleh pegawai villa itu dan dipersilakan untuk masuk ke kamar untuk beristirahat. Setelah beristirahat, mereka berlima, para pemuda dan pemudi, keluar dari kamarnya dan berbincang di ruang utama villa. Pemilik pulau dan pemilik villa berbicara dan menjelaskan setiap tamu bisa diwujudkan fantasinya hanya sekali. Lalu dua orang tamu fantasinya mulai terwujud. Mereka berfantasi di acara pesta yang banyak dihadiri pria dan wanita berpakaian bikini. Di saat berpesta, ada sesosok manusia yang mencurigakan sedang mengintai mereka. Saat pagi hari, Olsen dibangunkan oleh pelayan villa. Dia memberitahu bahwa Tuan Rourke memanggilnya. Olsen lantas menemui Tuan Rourke. Dan Tuan Rourke mulai mewujudkan fantasinya. Olsen berfantasi kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahannya karena menolak lamaran dari kekasihnya. Tetapi Olsen mulai curiga dengan semua yang diberikan oleh Tuan Rourke. Dia beranggapan semua ini tidak nyata. Adegan berpindah ke satu orang pemuda dan satu orang pemudi. Mereka berbicara dan menjelaskan fantasinya masing-masing. Di saat sedang berbicara, Tuan Rourke datang menyela pembicaraan mereka. Pemudi tadi yang bernama Melanie mulai diberikan fantasinya. Dia menaiki lift menuju lantai yang tidak bernomor. Sampailah Melanie ke ruangan yang seperti ruang penyiksaan. Di situ dia berfantasi menyiksa teman semasa sekolahnya dulu. Melanie beranggapan yang di ruang siksa itu adalah sebuah hologram. Lalu Melanie mulai menyiksanya dengan tombol-tombol yang ada di ruangan itu. Dan dia juga merekamnya dengan ponsel yang dia miliki. Melanie mulai sadar bahwa itu bukan hologram dan itu asli. Temannya itu diculik di awal pembukaan film yang tadi. Kini tinggal Sullivan yang diwujudkan fantasinya. Dia dibawa Tuan Rourke ke dalam hutan menggunakan mobil. Lalu setelah berhenti, dia diberikan tas yang berisi perlengkapan kebutuhan berperang. Sullivan ini berfantasi menjadi tentara Amerika. Di saat dia baru selesai mengganti baju, dia tertangkap oleh tentara lainnya dan dibawa.
kini diperlihatkan lagi oleh dua pemuda yang semalam sedang berpesta. Dan pesta itu masih terus berlanjut hingga siang hari. Para pemuda mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan pulau ini. Melanie memecahkan kaca ruang penyiksaan itu dan dia menyelamatkan temannya, lalu mereka pergi meninggalkan ruangan itu. Sekarang dua orang pemuda yang berpesta tadi diserang oleh kelompok bersenjata dan mereka tertangkap. Sedangkan Silouan dan Melanie diserang juga di dalam hutan. Mereka berhasil diselamatkan oleh pria parubaya bersenjata parang dan mereka mengikuti pria itu. Kembali lagi ke Sullivan. Di saat dia dibawa, ternyata ia dipertemukan lagi oleh ayahnya yang sudah lama meninggal di medan perang. Lalu tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok yang tidak dikenal. Sullivan kena tertembak di bagian lengan, lalu dia tidak sadarkan diri. Berpindah ke Olsen yang sedang bahagia bersama pasangannya dan dia dikaruniai seorang putri dan mereka bermain bersama di pinggir pantai. Sloan dan Melanie terus mengikuti pria itu hingga masuk ke dalam gua. Mereka menelusuri lorong dan sampailah di suatu ruangan yang terdapat batu berian besar, dan ternyata batu itu adalah sumber dari semua fantasi yang ada di pulau itu. Pria tua itu berencana menangkap Tuan Rourke karena dia telah membuat banyak para tamu meninggal dunia. Di saat mereka sedang berjalan menuju villa, mereka diserang oleh seorang pria berpakaian seperti dokter. Pria itu mengorbankan dirinya dengan cara menjatuhkan diri ke dalam jurang yang cukup dalam agar Melanie dan Sloan tetap selamat. Sullivan dan para tentara memasuki rumah. Ternyata rumah itu yang ada di fantasi dua pemuda yang berpesta. Para tentara berniat menyelamatkan mereka berdua. Dan para tentara berhasil membunuh para penjahat. Di saat sedang ingin meninggalkan tempat itu, JD, salah satu pemuda itu tertembak dan tewas. Ternyata para penjahat tadi hidup lagi dan balik menyerang para tentara. Kini tinggal dua pemuda yang berhasil selamat, Sullivan dan Braggs. Melanie dan Sloan kembali ke ruang penyiksaan. Dia mempunyai ide bagus untuk menyelamatkan mereka semua. Lalu mereka menelpon kekasihnya Sloan untuk meminta bantuan. Dan di saat itu juga Sullivan dan Braggs menemui mereka di ruang penyiksaan itu. Lalu mereka pergi meninggalkan ruangan itu. Di saat mau keluar, mereka tertangkap oleh anak buahnya Tuan Rourke. Dan mereka semua berkumpul dan juga mereka sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada pulau itu. Ada pesawat penyelamat menghampiri mereka. Di saat mau mendarat, pesawat itu diledakkan dengan RPG, ya atau bazooka, dan mereka semua lari masuk ke dalam hutan. Dan mereka berjalan menuju gua yang terdapat batu yang menjadi sumber kekuatan di pulau itu. Baru sebentar memasuki gua itu, mereka semua sudah terpisah karena kekuatan gaib yang ada di gua itu. Mereka semua diserang oleh fantasi masa lalunya. Terlihat Melanie membunuh Sullivan. Jelas sudah, ternyata Melanie di sini berperan sebagai tokoh antagonis. Dia yang merencanakan ini semua karena ingin balas dendam atas kematian Nick, orang yang dicintainya. Sullivan, Sloan, Braggs, dan Olsen adalah orang yang berada di tempat kejadian. Tetapi dia tidak mau membantu Nick hingga ia tewas terbakar. Adegan kembali lagi. Mereka bertiga berhasil melumpuhkan Melanie dan mengambil granat yang berada di tangan Melanie
lalu pergi ke inti gua untuk menghancurkan berlian fantasi itu. Berlian itu tidak berhasil diledakkan karena sudah dihentikan oleh Tuan Rourke. Tetapi Melanie berhasil dikalahkan. Dia ditarik oleh seseorang ke dalam sumur yang berisi air. Di saat itu juga Melanie melemparkan granat ke arah mereka. Sullivan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan yang lain. Kini para tamu hanya sisa 3 orang. Mereka pun kembali pulang menggunakan pesawat dan film pun selesai. Oke, itulah tadi alur cerita dari film Fantasy Island. Semoga kalian suka. Jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.